Sudah sering saya sampaikan betapa pentingnya yang namanya infrastruktur. Daya saing kita, produk-produk yang diproduksi di negara kita akan sulit berkompetisi dengan negara lain apabila infrastruktur kita tidak baik. 40 tahun lebih kita membangun jalan tol, dan dalam 40 tahun kita telah membangun 780 km jalan tol. Kemudian 2014 kita dorong betul agar jalan tol ini segera semuanya tersambungkan, baik yang Trans Jawa maupun Trans Sumatera dan beberapa di Kalimantan dan Sulawesi. Saya nggak tahu sampai terakhir hari ini Pak Menteri PU sudah berapa kilometer yang dibangun dalam 7 tahun ini? 1.900 kilometer. Pembangunan jalan tol di era Presiden Joko Widodo yang sudah mencapai 1.900 km merupakan capaian luar biasa karena mampu dikerjakan hanya dalam waktu 7 tahun termasuk tol Trans Sumatera. Ngebutnya pembangunan jalan tol di era Presiden Jokowi ini menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah untuk pemerataan pembangunan sebagai bagian dari upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa. Jalan tol tak hanya dibangun di Jawa, tapi juga Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Pembangunan jalan tol semakin menunjukkan perkembangan positif, termasuk jalan tol Binjai Langsa segmen Binjai Stabat yang pada tanggal 4 Februari 2022 lalu diresmikan Presiden Jokowi. Jalan tol segmen ini diperkirakan mampu menekan biaya logistik hingga 75%. Itu artinya dari sisi ekonomi, komoditi andalan kawasan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo, Meibidangro di bidang pertanian, perkebunan, hingga perikanan bisa semakin bersaing harganya dengan produk impor. Pembangunan jalan tol Trans Sumatera juga memberikan dampak multiplier terhadap output dalam perekonomian setempat sebanyak 1,7 kali dari total pengeluaran pada masa konstruksi. Dampak output per tahun tersebut setara dengan 2,2 produk domestik regional bruto PDRB di Pulau Sumatera. Secara langsung, tentu ini merupakan dampak dari pembangunan jalan tol Trans Sumatera karena adanya penyerapan tenaga kerja setara 2,4% tenaga kerja di Pulau Sumatera.